ketika orang sudah masuk Islam, itu sudah dijamin surga. Ya, walaupun dia itu nanti bermaksiat, yang penting tidak keluar dari agama Islam, tidak murtad, tidak kufur, tidak syirik, tidak melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Itu kufur dan syirik atau keluar dari agama Islam. Selama dia Islam, itu masuk surga, pasti pada akhirnya. Walaupun dia punya dosa sebanyak segunung apapun selain tadi. Kan ada dosa yang diampuni oleh Allah dan ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah apa? Keluar dari agama Islam. Kufur, syirik, menyekutukan Allah. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, kalau orang itu masih dalam keadaan Islam, walaupun nanti ketika dia meninggal, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama apa? Kalau orang ini diampuni dosanya oleh Allah, maka dia langsung masuk surga tanpa melalui neraka. Walaupun dosanya segunung, berzina, membunuh, misalnya. Ya. Tapi kalau Allah itu berkehendak mengampuni dosanya karena dia itu iman Islam, ya udah masuk surga tanpa neraka. Kalau diampuni loh ya, kan kita nggak tahu. Kemudian kalau tidak diampuni ya neraka dulu. Berarti apa? Sampai pada akhirnya ada syafaat dari Rasulullah atau dari ampunan Allah itu sendiri. Artinya apa? Dari ampunan Allah ini ya sudah dipindah ke surga. Maksudnya begitu. Sedangkan orang kafir tidak akan ke surga satupun. Karena apa? Surga diharamkan bagi orang kafir. Paham maksudnya? Berarti apa? Orang yang keluar dari agama Islam, murtad, ataupun orang yang kafir, itu nanti masuk neraka selama-lamanya, dan orang Islam masuk surga selama-lamanya. Jadi terpisah. Jadi sejatinya perpisahan, yaitu di situ. Makanya ad-dinu Islam. Islam itu selamat. Menyelamatkan orang. Makanya kalau kamu punya teman kafir, boh Kristen, boh Hindu, boh Buddha, ayo ajak Islam. Kalau dia nggak mau, ya sudah, nggak usah dipaksa. Kan kita sudah berdakwah. Tapi kalau dia mau, ya kita ajari. Bersyahadat, sholat, wudhu, dan seterusnya. Kita ajari. Nah, barang siapa yang bisa mengislamkan satu orang saja, jaminan surga. Jelas, jaminan surga. Ya, jadi gitu. Paham ya? Jadi, orang kafir tidak akan diampuni oleh Allah dan masuk neraka selama-lamanya. Dan satu lagi yang perlu dipahami. Semua makhluk Allah yang di surga itu kan pasti mendapatkan kenikmatan, termasuk malaikat. Padahal malaikat ada yang di neraka. Ya kan? Ada yang di neraka. Tugasnya apa? Malaikat itu menyiksa orang-orang kafir. Nikmat apa yang didapat? Seluruh makhluknya Allah yang beriman itu pasti mendapat kenikmatan di akhirat. Termasuk malaikat. Termasuk malaikat yang di neraka. Lalu nikmat apa yang didapatkan oleh malaikat di neraka? Padahal neraka tempatnya siksa. Neraka itu tempatnya siksa bagi orang yang kafir. Sedangkan malaikat kan bukan orang kafir. Bukan kafir, tapi dia beriman. Lalu bagaimana dia mendapatkan kenikmatan? Semakin dia menyiksa orang kafir, semakin mendapatkan kenikmatan. Paham maksudnya? Jadi semakin malaikat itu menyiksa sesiksa-siksanya, semakin perih, semakin pedih, maka malaikat itu semakin mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Paham maksudnya? Itu ganjaran kepada malaikat yang diberikan oleh Allah. Paham ya? Nah, jadi gitu. Oke, kita lanjut di sini.
minad darra ilal arsh. Semua itu diciptakan oleh Allah. Wa kadzalika amalul dhahirah, termasuk juga amal-amal dohir. Amal dohir ya yang terlihat kita ini, yang bekerja dan lain sebagainya, itu juga diciptakan oleh Allah. Min kulli harakatin lil ibadi wasukun. Jadi setiap yang bergerak atas seorang hamba itu, ataupun yang diam. Sukun itu diam. Harokah itu bergerak. Kalau harokah bahasa politik ya gerakan politik. Gitu. Sama dengan siasah. Siasah itu ya siasah. Strategi siasah. Jadi gitu. Jadi semua perbuatan manusia atau seorang makhluk ya yang terlihat dohir, maksudnya yang dohir, baik dia bergerak ataupun diam, itu diciptakan oleh Allah. Wal a'malu batinah, dan perbuatan batin, minan nawaya, jam'un niyatin wahiyal azmu. Ya. Jam'un niyatin wahiyal azam. Wal khawatir jamu khatirin wa huwa ma yaridu 'alal qalbi. Yaridu apa bardu? Yaridu ya. Yaridu 'alal qalbi bila irada. Jadi perbuatan batin mulai dari niat, khawatir, lintasan ataupun yang lain-lainnya, azam dan lain sebagainya, itu diciptakan oleh Allah. Apa itu niat? Niat itu apa itu? Niat ya menghadirkan. Jadi menghadirkan apa namanya? Niat ya, maksud dan tujuan. Maksudnya niat itu maksud dan tujuan. Qasdu, tapi diniatkan dalam hati. Maka saya ingatkan sekali lagi di yang mulai setiap perbuatan apapun, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu perbuatan amal kita ditentukan dengan niat. Maka niat kita niatkan lillahi ta'ala. Nah, niat kita lillahi ta'ala itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu karena mencari ridho Allah. Satu, mencari ridho Allah. Yang kedua, karena perintah Allah misalnya. Berarti niat karena amal perbuatan itu diperintah oleh Allah, karena perintah Allah, menjalankan perintah Allah, itu juga termasuk ikhlas. Contoh, kita niat menjalankan perintah Allah, yaitu sholat misalnya. Sholat fardu. Karena sholat fardu adalah perintah Allah yang diwajibkan, kita niat ingsun sholat fardu yang diperintah oleh Allah, yaitu sholat duhur misalnya. Itu juga dinamakan ikhlas. Karena apa? Niat karena perintah Allah. Paham ya? Karena Allah, perintah Allah kan karena Allah juga kan. Kemudian ada juga niat karena mengharap pahala dari Allah. Nah, ngaji bentuk pahala dari Allah. Ya tidak apa-apa, itu ikhlas juga. Makanya niat ikhlas itu karena Allah itu tadi. Karena pahala dari Allah, karena perintah dari Allah. Nah, yang paling tinggi memang karena ridho Allah. Itu yang paling tinggi. Tingkatan ikhlas paling tinggi. Nah, tapi semua itu niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang tidak ikhlas itu karena selain Allah. Misalnya pengen sergep ngaji misalnya. Pengen dipuji orang lain. Nah, itu sudah tidak ikhlas namanya. Gitu ya. Jam'un niyatin, seluruh niat wahyal azam. Jadi niat itu azam. Azam itu ya kerentek dalam hati yang bermaksud apa? Qasdunya apa? Maksudnya apa? Gitu loh. Makanya niat lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun wudu lillahi ta'ala. Niat ingsun salat lillahi ta'ala. Niat ingsun lillahi ta'ala. Pokoknya kita niatkan lillahi ta'ala. Ada amal perbuatan yang tidak terlihat bahwa itu ibadah, tapi kalau kita niatkan ibadah, syaratnya apa? Amal baik ya. Tapi kalau amalnya tidak baik, mencuri misalnya, kok kita niatkan untuk
ya tidak dapat pahala. Rezeki nyolong misalnya. Ya, tidak boleh itu. Jadi amal yang dapat pahala itu harus amal yang baik. Jadi niat, innamal a'malu binniyat itu juga kategorinya amal yang baik, bukan amal yang jelek. Kan. Jadi itu niat itu juga diciptakan oleh Allah. Wal khawatir, khawatir itu lintasan. Jam'u khatirin wa huwa ma yaridu 'alal qalbi bila irada. Ya. Suatu lintasan yang terlintas di dalam hati tanpa kehendak kita sendiri. Contoh misalnya begini, kita kan belajar tauhid. Nah, kita belajar tauhid, semuanya diciptakan oleh Allah. Kemudian ada lintasan, ini contoh-contoh ya. Ada orang terlintas, nah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka kita harus stop, kita harus mengucap amantu billah wa rasulihi. Amantu billah wa rasulihi. Atau raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah itu. Jadi lintasan-lintasan seperti itu terlintas karena memang godaan syaitan, dan itu semua juga diciptakan oleh Allah. Paham maksudnya? Semua itu diciptakan oleh Allah. Nah, ada Mu'tazilah mengatakan begini, semua amal perbuatan yang baik itu diciptakan oleh Allah, sedangkan semua amal perbuatan buruk itu diciptakan oleh syaitan. Gimana coba? Berarti orang Mu'tazilah, orang yang meyakini demikian, berarti apa? Menandingi perbuatan Allah. Paham maksudnya? Nah, ya kan? Nah, paham ya? Nggak mungkin Allah ditandingkan dengan setan, nggak mungkin. Karena apa? Setan itu juga makhluknya Allah. Hanya saja setan pekerjaannya memang seperti itu, mengganggu dan mengkelabui, menipu, dan memang menjadi musuh yang nyata, aduh mubin. Makanya jangan sampai kita itu bersekutu dengan jin, setan, dan macam-macam. Tidak boleh. Ya. Iya, betul. Nah, ini semuanya diciptakan oleh Allah. Tidak ada. Nah, hanya saja manusia itu dikasih kasab. Kasab itu usaha. Usaha itu pun yang dikasih oleh Allah kepada manusia, kasab itu pun juga diciptakan oleh Allah. Makanya yang perlu dipahami, ana uridu wa anta turidu, ana uridu wa anta turidu, fallahu fa'alu lima yurid. Aku berkeinginan, kamu berkeinginan. Tapi keinginan saya dan kamu itu juga atas kehendak Allah, atas keinginan Allah. Fahuwa ayil hadis dakhilu fil wujudi bi khalqillah lam yakhluquhu ahadun siwallahi la khalaqtahu la khalaqatahu. Ya, tabiatun. Nah, fahuwa ya, semua itu perkara tadi, mulai apa tadi dan seterusnya sampai bergerak dan niat sampai ini, itu diciptakan oleh Allah. Ayil hadis dakhilu fil wujud, semua itu ada, diwujudkan, diciptakan, bi khalqillah, diciptakan oleh Allah. Lam yakhluquhu ahadun. Semua itu tidak akan tercipta satupun siwallah oleh selain Allah. Tidak. Nah, jadi tidak diciptakan satupun selain Allah, tidak. Semuanya diciptakan oleh Allah. Ya, tidak ada satupun yang tidak tercipta karena Allah, tidak. Artinya semuanya diciptakan oleh Allah. Sekecil apapun, sebesar apapun, baik ikhtiar atau tidak. La khalaqatahu, dan juga Allah juga maksudnya ini apa namanya, termasuk yang diciptakan oleh Allah itu apa? Tabiat. Tabiat itu apa? Wahiyas sifatul lati ja'alallahu alaiha ajram. Kan nari tabiatuha al-ikhrab. Jadi tabiat itu sifat yang dijadikan oleh Allah, ya, sifat yang menyertai ajram tadi, jirim itu benda tadi. Benda maksudnya apa? Sifat yang menyertai. Jadi gini,
kadang manusia itu diciptakan ada yang jahat, ada yang baik, kan begitu. Contoh nar ini api, bukan neraka, bukan ya. Nar ini api. Api ini sifatnya apa? Ikhrok, membakar. Berarti sifatnya geni itu membakar. Kan begitu kan? Nah, geni, api, tabiatnya kan membakar. Itu tabiat itu juga diciptakan oleh Allah. Banyu tabiatnya teles. Banyu tabiatnya teles. Apa meneh? Nyamuk tabiatnya ngentup. Tawon ngentup. Itu tabiatnya ngentup. Tetapi ada satu kejadian di mana api itu tidak bisa membakar. Apa kejadian itu? Yaitu sejarahnya Nabi Ibrahim. Padahal api tabiatnya membakar. Makanya apa? Membakar atau tidak itu diciptakan oleh Allah. Nah, ada seperti kemarin saya tulis di grup itu kan, murid-muridnya Syekh Imam Ahmad Ar-Rifai yang ahli tauhid itu, murid-muridnya saja tidak mempan dibakar. Paham maksudnya? Artinya apa? Dia menguasai ilmu tauhid. Itu pun yang sifat tidak membakar itu pun diciptakan oleh Allah. Artinya apa? Dikasih karomah tidak bisa terbakar. Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ini kan mukjizat. Ya kan? Diperintah seperti itu, dan memang api ya memang diperintah untuk tidak membakar. Karena apa? Diciptakan tidak membakar kan gitu. Malah dingin. Paham maksudnya? Jadi tidak panas. Padahal tabiatnya api itu panas dan membakar. Gitu, paham ya? Nah, di dalam neraka nanti justru ada api yang panas, sangat panas sekali, dan dingin, sangat dingin sekali. Sifat api neraka. Kenapa kok ada api yang dingin? Tadi kan diceritakan Nabi Ibrahim. Ya. Tapi karena Nabi Ibrahim tidak dibakar, api tidak membakar Nabi Ibrahim. Tapi nanti seorang yang dimasukkan ke dalam neraka, walaupun nanti apinya dingin sekalipun, tetap dia akan tersiksa. Sekalipun dia dingin. Jadi neraka itu tidak sepenuhnya panas, itu enggak. Paham maksudnya? Ya itu kan, makanya tabiat aslinya api di dunia itu panas dan membakar.